calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya mau minta kesidan Bapak untuk bisa wawancara dengan Bapak terkait dengan keputusan yang akan diambil dalam materi dilema etika. Ya. Boleh kita mulai Pak? Terima kasih ya Ibu, karena saya juga jadi sasaran untuk wawancara ini. Siap. Boleh? Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika atau rujukan moral ini kan juga suatu hal yang memang susah-susah gampang untuk terdeteksi. Tapi itu kalau mau dibilang tinggal kreasi dari kita sendiri. Sebab ketika setiap orang itu kan tidak sama. Etika, rujukan moral. Kadang-kadang semua orang dengan modelnya, modusnya beda-beda. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasinya? Paling tidak ya, kalau ketemu kita tidak bergaul langsung, mempelajari karakter orang langsung, tidak mungkin kita dapat. Jadi untuk mengidentifikasinya itu ketemu berdasarkan dengan memilah-milah karakteristik. Oke Pak, terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi begini Pak, dilema etika ini di mana Bapak diperhadapkan dengan satu persoalan yang mana Bapak harus memilih yang mana kedua-duanya itu benar. Dua-dua benar. Jadi tapi benar tapi saling bertentangan. Kira-kira yang mana yang penting? Yang mana yang penting? Pengambilan keputusan begitu itu memang itu yang kami bilang susah-susah. Tapi paling tidak yang untuk kepentingan orang banyak itu pasti yang harus didominankan. Kepentingan orang banyak dan lembaga itu paling pasti sama nih. Tapi pasti ada dua-dua sama. Tapi pasti ada yang ini miring ke sana. Ini nanti bisa bikin besok nih. Ya hari ini yang ketemu buat yang paling urgen, yang paling penting sekali itu yang kita harus buat, ambil keputusan. Dan kepentingan orang banyak ya itulah. Jangan cuma kepentingan beta atau oknum yang bersangkutan. Kan bisa sama kasusnya sama. Iya. Berarti ini kan dalam dilema etik ini ada dia punya paradigma. Yang tadi yang Pak bilang itu masuk dalam paradigma kelompok kecil lawan kelompok besar. Tapi dua-duanya sama penting. Jadi di mana bagaimana Bapak mengambil keputusan. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi kalau langkah-langkah atau yang biasa dilakukan ya, katong proses mulai dengan bagaimana pendekatan mengetahui lalu katong mulai identifikasi, baru ketemu pemecahan masalahnya. Jadi bagaimana ketemu pengenalan masalah, ketemu mendeteksi, kemudian memilah-milah, mengkategorikan, baru ketemu mengatasi masalah itu. Oke Pak. Kemudian yang berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang efektif. Yang dianggap efektif itu misalnya seperti yang kita bisa langsung mengatasi yang tidak terlalu membutuhkan energi banyak. Energi ini kan bisa saja dengan psikis maupun dengan kita mau bilang biaya, anggaran, itu juga terkadang juga harus bersentuhan situ. Paling tidak kita harus keluarkan ini sedikit untuk ketemu mendapat masalah dan sebagainya. Itu juga ketemu pikirkan itu. Jadi mungkin seperti begitu ketemu harus buat dalam pengelompokan yang seperti itu. Pak, ini terkait dengan jawaban Bapak tadi bisa atau tidak, maksudnya Bapak kasih contoh satu kasus gitu. Ya, jadi misalnya yang pas ada kasus nih, ini menyangkut etika ya, lalu terus ada yang tidak benar, misalnya
Kita ambil kasus yang paling gampang itu begini. Ketika ada orang luar, ada tamu yang datang, terus kita mungkin waktu itu pernah terjadi kasus tamu dia datang lalu menegurnya. Ada yang teman yang menegur tidak terlalu berkenan buat dia, terus dia datang langsung ke beta. Itu memang orang luar tapi orang sekitar sini. Pagi sekali dia suara dalam sekolah. Jadi ini sekolah berjalan begini. Lalu dia yang tegur dengan kasar, lalu dia keluar sampai depan itu sampai. Nah, sudah. Resikonya paling besar ketika hari itu beta sampai menghadapi dia, karena dia anak kompleks. Dia bisa membuat blunder, dia bisa membuat apa. Kita sih. Dia itu kepala kantor. Dia bilang itu sampai itu. Dia itu kepala kantor. Karena sekarang sudah jam kantor. Kalau di luar jam kantor ada yang masuk jam kantor, siapa yang bertanggung jawab. Nah, ya semacam begini, seandainya kita bisa mengatasi pada saat itu, memang tidak gampang, tapi dia bisa berdampak besar ketika dia buat masalah dalam lingkungan. Nah, apakah tidak butuh anggaran? Butuh. Sampainya yang paling gampang, kembali rokok sembuh, kita dulu cerita, selesai itu. Tapi kalau tidak, dia butuh anggaran yang lebih besar. Itu misalnya, etika paling sederhana. Sekarang kita bilang, senyum, sapa, salam, santun, 4S yang ketemu terapkan. Di mana yang itu? Kalau itu dia jalankan orang aman, tapi yang tadi dia tidak jalankan 4 itu. Jam begini, padahal seharusnya itu masih paham. Mungkin itu salah satu contoh yang kita lihat. Dan itu kejadian pagi-pagi sekali. Orang. Berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasa kita hadapi ini kan terkadang atau internal banyak itu, mungkin dari sisi kesenjangan usia juga itu salah satu. Kesenjangan usia artinya atau dari sini nih ada yang muda sekali, ada yang sutua tapi baru datang di sini. Itu juga masalah-masalah. Dia yang masih muda tapi sudah lama di sini. Ada yang sutua tapi baru datang dan sebagainya. Misalnya ambil contoh misalnya, tadi termasuk sudah tua tapi baru sampai di sini. Berarti kita harus adaptasi. Lalu dalam hal mengatasi masalah-masalah begini adalah terkadang senioritas itu lalu dia mengganggu komunikasi. Ya. Misalnya dia berkata, kalau ke sana tuh hati-hati loh dia ini. Itu hal-hal indikator-indikator ini yang menjadi tantangan untuk kita mengatasi masalah-masalah yang kita. Tapi beta kira hal itu kalau ketemu sudah tahu susah. Ya. Yang penting sudah tahu bahwa barang-barang ini penting ini. Dan itu di mana-mana saja ada. Mana-mana kita tahu ada itu. Oke Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kejadian atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang baik? Jadi yang semacam ini terkadang ada yang langsung tempat, tapi terkadang harus ketemu jadwal berdasarkan kasusnya, berdasarkan dengan dia punya berat ringannya, kategorinya. Oh ini. Terus tergantung juga dengan siapa itu yang masalahnya. Sebab bisa saja beta ini pun ketemu langsung bisa. Oh ini siapa orang? Tapi ada yang tunggu werbol. Ya ada orang yang bilang tunggu dia pun werbol, tunggu lihat tanuar dulu. Dan di situ yang ketemu harus mampu jeli untuk melihat orang yang bilang tanuar baru ketemu. Jadi bisa terjawab, bisa juga tidak berdasarkan kasus sesuai dengan kasus dan kayak contoh kayak tadi kasus yang pertama itu tadi itu itu langsung kebetulan pas beta ada. Tapi kalaupun beta tidak ada saat itu, beta dengar masalah itu, nanti beta akan cari dan kita buat pendekatan. Itu memang tambah susah masalah ini. Jadi harus buat gitu ya. Ya. Berikutnya
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada orang yang bantu Pak? Artinya kita baru apa gitu? baru 1 tahun di sini. Tapi kalau kasus juga tidak terlalu banyak, karena kita ketemu komunikasi baik dengan teman-teman, jadi dia tidak ini. Tapi pada akhirnya mau membantu juga semua sih, teman-teman suka membantu, karena beta selalu memang pintu ini tutup cuma karena AC, tapi kalau tidak terbuka, dan beta lebih senang setelah ini berjalan. Jadi semua bisa membantu. Semua mendukung baik. Membantu. Jadi kalau ada hal-hal yang ringan-ringan itu cuma berdasarkan kasus-kasus tertentu saja, tapi pada umumnya itu Pak jangan begitu, jangan begitu, Pak bagusnya begini, ambil semua itu tergantung untuk komunikasi. Tapi Pak ini orangnya terbuka ya. Pintu ini tutup karena AC saja, kasih yang listrik keluar, baru dibuang ambor-ambor begitu. Kalaupun dia bermanfaat untuk ruang sebelah kita buka, tapi kalau tidak mubasir berarti. Pak, terakhir, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Itu yang kita bilang, memang seni memimpin ini luar biasa. Datang untuk mengambil keputusan itu sebuah hal yang memang pada akhirnya keputusan itu adalah otoritas itu. Tapi mempertimbangkan berbagai hal baru mengambil keputusan itu suatu hal yang harus caplas mengambil keputusan. Tapi ada momen-momen tertentu yang memang langsung keputusan saya begini, yang lain salah, karena itu dianggap bahwa penting sekali dan itu lebih mewakili keseluruhan. Takutnya ini pertimbangan begini, dia memakan waktu banyak, akhirnya ketemu mengambil keputusan kita langsung. Jadi ada proses-proses seperti itu. Ada hal poin yang memang hari ini langsung oke, kita jalani ya, selesai. Keputusan saya seperti itu, saya berani bertanggung jawab untuk hal itu, kita jalan. Tapi ada yang memang harus dipertimbangkan, lalu berbagai hal baru pengambilan keputusan itu pun tetap kita musyawarah, kita bicara bersama. Saya punya keputusan seperti ini, hal-hal yang paling kecil sekali sampai dengan tingkat-tingkat ketemu punya situasi yang mendesak sekali. Saya bilang tolong deh, saya nggak ada uang, tapi tolong coba cuci sana cuci sini hari ini atau ada perlu, misalnya seperti itu. Bicarakan, tetap pengambilan keputusan ketemu bicara bersama. Terima kasih Pak. Saya rasa sudah cukup untuk wawancara kita hari ini, dan terima kasih Pak saya ucapkan kepada Bapak yang sudah bantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Terima kasih Ibu kepercayaannya ke saya untuk membantu dalam proses penyelesaian CGP ini. Saya ada di dalamnya. Terima kasih. Ya, semoga sukses jadi guru penggerak untuk menggerakkan banyak orang. Amin. Terutama untuk artinya paling tidak dalam komunitas mata pelajaran, komunitas internal di lembaga, komunitas pendidikan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu, minta maaf, ada izin Ibu. Hari ini saya bisa wawancara Ibu terkait dengan keputusan-keputusan yang Ibu ambil berkaitan dengan kasus dilema etika. Boleh nggak Ibu? boleh. Makasih Ibu. Ya, Ibu sudah bisa mulai? boleh Ibu, silakan. Ya. Pertanyaan yang pertama di sini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan uang? Oh ya, baik. Kalau yang saya lakukan di SMA 12 ini, pertama kita melihat dulu kondisi dari peserta didik. Ini yang lebih khusus peserta didik kan? Bisa peserta didik, bisa kasus di dalam antara guru, bisa pokoknya menyangkut semua itu. Menyangkut semua. Kalau untuk peserta didik, ini kalau bicara terkait dengan dilema etika berarti ada dua hal yang benar yang harus kita pilih, mana yang merupakan
langkah untuk kita ambil. Nah, dengan demikian, kalau diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini, yang paling utama hindarilah sifat antara suka dan tidak suka. Itu yang pertama dulu. Karena kalau misalnya kita menyukai seseorang, ada dua misalnya terjadi dua hal nih antara si A dengan si B. Kalau misalnya saya pro si B, berarti otomatis saya akan menyalahkan si A. Tapi kalau kondisi itu tidak ada, saya menganggap bahwa dua anak ini sama-sama, berarti keputusan saya pada hal yang memang benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana untuk pihak guru? Antara guru dengan siswa. Pasti di guru juga harus memiliki hal yang memang benar-benar objektif. Ada dua anak yang memang guru itu menghadapinya dengan mungkin karakter yang berbeda. Misalnya ada si A membuat kesalahan, si B juga membuat kesalahan. Ternyata setelah ditelusuri, kedua anak ini melakukan kesalahan, tetapi pada akhirnya tujuannya adalah membenar. Dan contoh misalnya begini, dia membantu salah satu siswa, hal yang dia lakukan memang salah, tujuan akhirnya untuk membantu anak itu. Berarti ada dua hal tuh Ibu toh, salah, tapi terakhir dia membantu anak itu adalah halnya yang benar. Bagaimana peranan guru untuk menentukan ini? Di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan anak itu, karena dia bertujuan akhir dia mau membantu anak itu dalam hal yang benar. Berarti kesimpulannya dua-dua hal yang dia lakukan itu benar, walaupun pertama tadi salah. Misalnya dia melakukan kesalahan tetapi membantu anak itu dalam hal yang benar. Jadi secara tidak langsung dua-dua benar nih. Ya, jadi begini Bu, maksudnya ini Ibu mengidentifikasi satu kasus ini dilema etika dan satu kasus ini menunjukkan moral. Jadi dari yang tadi Ibu bicarakan itu memang sudah tergambar nyata. Kalau macam kasus yang dilema etika itu berarti memang ada bagaimana atau mengambil keputusan untuk dua pilihan yang sama-sama benar. Nah, kalau yang rujukan moral ini salah satu benar satu salah. Jadi tadi yang kayak Ibu kasih contoh, anak ini dia bantu, ya, dia bantu temannya. Ini karena memang dia ingin melakukan sesuatu untuk temannya. Tujuan akhirnya membantu Dalam hal yang benar. Iya, dalam hal yang benar. Tapi di satu sisi dia melakukan kesalahan. Berarti tadi untuk yang kedua. Iya. Tapi kalau misalnya untuk dua-dua yang benar, berarti kita lihat saja tuh yang paling benarnya yang mana. Yang harus kita bikin yang benarnya yang memang benar-benar. Walaupun dalam kondisi dua ini benar. Karena saya bisa disalahkan toh. Dua ini kan ini dalam kondisi yang etika ini kan dua-dua benar. Dua-dua benar berarti langkah yang harus diambil. Saya juga ambil langkah yang benar supaya dua-dua juga memang benar. Oke Bu. Karena untuk memutuskan dua orang ini mana yang paling benar dan mana yang paling tidak benar, katakanlah sedikit saja yang kurang. Karena dua-dua ini kan sebenar. Dua-dua ini benar. Dua-dua ini yang ada punya kekurangan apapun. Dua-dua ini benar. Itu berarti saya juga harus mengambil langkah yang memang juga benar-benar. Supaya maksudnya akan lebih terarah. Tadi kita mau ambil satu contoh kasus gitu kan. Kasusnya kasus apa gitu supaya akan lebih ini karena ini berkaitan dengan setelah kasus itu muncul, di etika itu muncul, bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut. Nah, contoh misalnya kasus untuk peserta didik ya. Kalau ketemu mau ambil kasus misalnya datang terlambat. Contoh ya,
siswa datang terlambat, satu siswa saja. Nanti kita lihat dia punya kebenarannya di dua ini. Satu siswa datang terlambat. Dia datang terlambat ini karena mamanya masuk rumah sakit. Misalnya seperti itu. Ini kan lihat kasusnya itu. Anak ini dia masuk terlambat karena mamanya masuk rumah sakit. Itu ibu toh. Di satu sisi kalau mau lihat secara langsung benar. Tapi satu sisi dia salah karena terlambat. Toh? Tapi di sisi lain ada benarnya. Mengapa dia terlambat? Karena dia mau masuk rumah sakit. Langkah apa yang kita ambil? Iya. Nah, toh? Langkah apa yang saya ambil sebagai pimpinan sekolah? Langkah yang harus saya ambil, saya membenarkan dia. Dan saya tidak kasih hukuman ke dia. Walaupun dia terlambat, tapi dia terlambat karena orang tuanya masuk rumah sakit. Oke. Jadi itu kalau kasus yang lebih kasusnya lebih pasnya. Iya, jadi katong terarah dari satu kasus ini Iya. saja Bu ya. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya. Terkait dengan kasus yang Terkait tadi dengan nih. kasus yang ini. Yang tadi yang Ya. terlambat itu. Yang pertama kalau saya sudah tahu yang seperti ini, itu berarti saya harus panggil anaknya. Saya buat pembinaan, tanya dulu mengapa demikian, orang tuanya sakit karena apa, ada siapa lagi yang selain itu yang ada di mana, lalu cari jalan keluar untuk mengatasi anak ini dalam persoalan itu. Oke. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif, Yang yang efektif itu adalah tidak melanggar dari aturan-aturan sekolah. Itulah yang efektif. Sesuai dengan aturan sekolah. Berikut hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Jadi tantangan Khusus tentang kasus apa? ini. Ya. Ya, Bisa juga tantangan kasus ya. ini, bisa juga kasus lain. Atau pasti kan kasus-kasus ada lain. banyak, ya. Pasti ada tantangan Ibu kan? Ya. Kira-kira tantangan itu berupa apa Kalau saja? tantangan untuk kasus lain ya kita keluar dari kasus ini, misalnya guru. Nah, ini kalau kondisi yang terjadi sama 12 ya, kan banyak guru dengan banyak karakter yang terjadi. Nah, sebagai seorang pemimpin, jika dihadapkan dengan ada guru yang misalnya tidak menyukai pemimpin itu. Contoh. Ini contoh saja, misalnya saya. Kalau ada guru di SMA 12 yang tidak menyukai saya, bagaimana saya merangkul guru? Itu yang paling efektif. Untuk yang tidak suka, bagaimana cara saya membuat yang bersangkutan menyukai saya. Tapi yang itu hal kedua. Tapi yang paling utama adalah disiplin soal guru. Itu hal kedua. Kalau soal suka dan tidak suka itu di semua organisasi itu ada. Ada yang suka, ada yang tidak suka kan, seorang pemimpin. Tapi yang saya lebih fokus nih di SMA 12. Misalnya, ada kasus yang guru SMA 12 mungkin saja kumpul soal tes terlambat. Mungkin saja kasih masuk nilai terlambat. Langkah apa yang Ibu ambil tuh? Ini yang mau ditanyakan nih kan? Iya, Langkah maksudnya apa yang? dari kasus-kasus yang pernah yang merupakan kasus dilema etika, kira-kira tantangan apa yang Ibu? Ya ini tantangan nih. Tantangan yang pertama nih misalnya guru yang kasih masuk soal terlambat, guru yang bikin itu RPP kasih masuk terlambat. Itu ini tantangan nih, tantangan yang saya hadapi nih. Nah, sekarang langkah apa yang saya mau atasi tantangan ini kan? Ya, yang merupakan tantangan sih Bu,
Ibu jelaskan tantangan saja. Selesaikan Iya. tantangan ini kan. Maksudnya tantangan apa yang Ibu hadapi pada saat mengambil keputusan gitu. Oh, Dalam tantangan mengambil yang keputusan. dihadapi lalu ambil keputusan. Iya, tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan gitu. Itu tantangan Ya, yang dihadapi dalam mengambil keputusan. Iya. Misalnya ada guru yang kasih Ada mahasiswa guru. terlambat, itu tantangan kan. Iya. Nah, keputusan apa yang ibu ambil? Panggil, tanya, mengapa demikian, diingatkan, diberikan penjelasan. Kalau Ibu kalau beta balik ke kasus yang tadi kayak yang siswa Siswa? terlambat, Ya. itu kira-kira ada tantangan atau tidak Ibu? Tantangan pada kasus itu, tantangan yang Kalau Ibu hadapi. untuk siswa, saya pikir itu tidak terlalu Tidak ada. ada tantangan. Terlalu. Karena dia kan tidak hadir karena orang tuanya kan terlambat hadir karena orang tuanya sakit. Jadi bagi saya itu bukan tantangan. Cuma memang kadang-kadang ada beberapa guru pasti dong berpikir, "Ih, ibu ini kayaknya pilih kasih walaupun karena dong tidak tahu latar belakang kenapa anak itu Jadi datang bagi saya itu terlambat." bukan Iya, tantangan. tantangan itu ya. Karena Oke, dia punya kondisinya demikian. Tapi kalau tadi tupoksi guru itu tantangan. Karena guru harus membuat hal itu. Nah itu tantangan yang dihadapi oleh saya. Karena memang itu harus. Berbeda dengan kasus yang tadi siswa, itu bukan tantangan. Karena memang dia tidak hadir karena orangtuanya masuk rumah sakit. Dia hadir setelah itu bukan tantangan. Oke. Kita lanjut dulu ya. Silakan Ibu. Iya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu menyelesaikan ada waktu-waktu tertentu gitu, ada jadwal gitu? Lalu bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Jadi Jadi kita kembali ke kasus guru saja. Iya. Karena kasus siswa ini kan senada dia punya ini ya, kasus guru. Kalau bicara terkait dengan jadwal atau cara atau apa, yang pertama itu diingatkan setiap saat evaluasi. Hari Jumat itu kan diingatkan. Jadi awal sebelum hari Jumat itu awal tahun ajaran rapat kerja sudah diingatkan. Program pembelajaran harus masuk, soalnya harus masuk. Tapi yang dilakukan setiap hari terjadwal itu adalah setiap hari Jumat bulan berjalan kita lakukan evaluasi. Di evaluasi itu kan diingatkan. Setelah itu bukan cuma dievaluasi, tapi diikuti lagi dengan pembinaan. Pembinaan secara tertulis. Dan itu dilakukan, dicatat di buku pembinaan saya. kalau ada kasus langsung. Bahwa Oke. memang ini tupoksi yang harus dikerjakan. Jadi di setiap kali itu ada buku pembinaan saya. Bukan cuma untuk yang itu, tapi untuk kasus yang lain juga ada pembinaan. Tapi kita kembali ke kasus ini saja. Jadi kalau terjadwal itu dilakukan setiap hari Jumat saat evaluasi. Nah, setelah itu ada pembinaan pribadi yang dicatat di buku pembinaan saya. Oke. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Apakah ada orang yang bantu Ibu atau faktor-faktor lain yang membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Terkait dengan Kasus yang etika. mana dulu? Kasus yang ini saja atau kasus yang lain? Kan pokoknya bicara kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, misalnya bisa yang Kalau merupakan dilema etika gitu. lepas dari kasus tadi, Iya, boleh. jadi yang saya bangun selama ini ada kelompok wakil kepala sekolah kan, yang biasanya kita menyepakati sesuatu hal, baru kita ambil keputusan secara bersama. Baik, Ibu. Dari semua hal, ini pertanyaan terakhir Ibu. Sebentar Oh, masih lanjut. Jadi tadi saya sambung dulu, bukan cuma sebatas wakasek, tapi biasanya juga di rapat evaluasi, forum secara umum juga kan ada yang saya minta pendapat dari semua Bapak Ibu guru untuk bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Oke. Dan selalu Betul. kita buat itu. Ya.
Iya. Jadi bukan cuma saya sendiri, tapi ada dalam forum Wakasek juga Juga forum forum secara. guru secara berarti banyak yang membantu ibu yang Iya. terlibat dalam pengambilan keputusan. Disepakati bersama ibu ya. Iya. Kesimpulannya begitu. Mufakat bersama. Mufakat bersama, iya. Pertanyaan yang terakhir ibu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dari kasus-kasus ibu? Dan keputusan yang ibu ambil itu kira-kira ada pembelajaran apa gitu yang ibu dapati? Untuk semua kasus. Ya, untuk semua kasus. Jadi maksudnya ada hal baik. Ada hal baik apa Ya. yang iya? Ada hal baik ibu apa dapati yang saya ambil dari atau yang pengambilan saya keputusan? lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Hal yang paling baik itu untuk mengambil sebuah keputusan yang baik itu adalah kita memutuskan sesuatu dengan hati yang tenang, tidak dengan emosional, tapi dengan hati yang tenang dan bijak. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu, pola pikir yang pertama itu ada seorang pemimpin itu harus dia bijaksana, harus bisa dia mengambil sebuah keputusan. Oke, jadi itu saja Kak Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih banyak Ibu, karena Ibu sudah bantu dalam wawancara ini dan ini merupakan tugas yang harus diselesaikan saya sebagai calon